istilah namanya juputor, juru pungut, juru setor. Bahwa menteri-menteri di era Presiden Jokowi itu dijerat tindak pidana korupsi, salah satu tujuannya atau ada dugaan bahwa itu untuk juga menjerat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Itu benar atau tidak? Ini untuk kepentingan politik seakan-akan dibiarkan, tapi ketika punya boroknya itu sudah dikantongin semua oleh Pak Jokowi gitu. Dan akan dipakai untuk menjerat yang bersangkutan, untuk mendukung. Apa dugaan Anda 90% sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan kita itu ada dugaan tindak pidana korupsinya itu kan berarti gede banget, Mas Boyamin. Kebocoran APBN itu gede banget. Mas Boyamin bisa membuktikan itu. Ini tempus delicti-nya kapan, Mas? 2017-an. 2017. Wah, kalau mau dirunut-runut berarti Menteri Keuangan waktu itu Bu Sri Mulyani dong, Mas Boyamin. Hari-hari ini ada 2 ex-menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dijerat atau satu statusnya sudah tersangka ya, satu masih sebagai saksi tapi sudah dicekal oleh KPK karena proses dugaan tindak pidananya diproses di KPK. Kenapa sekarang itu pertanyaan yang mungkin hanya bisa dijawab oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mas Boyamin Saiman yang sudah bergabung bersama saya. Mas Boyamin, terima kasih sudah join ya Mas Boyamin. Ya, sama-sama. Nah, Mas Boyamin, iya, bagi kacamata hukum tuh pasti akan bicara mengenai ini memenuhi unsur atau tidak perbuatan pidananya atau dugaan tindak pidana korupsinya. Tapi saya mau sedikit lihat dari anasir politiknya. Mas Boyamin, kalau ditanya seperti pertanyaan saya tadi, kenapa baru sekarang selidik maupun disidiknya dugaan tindak pidana? Toh waktu itu ada Johnny Plate, ada SYL, ada Tom Lembong termasuk ya, dan beberapa menteri lain yang pada masa pemerintahan Pak Jokowi yang langsung dicokok waktu itu pun masih statusnya sebagai menteri ketika itu. Kenapa sekarang, Mas Boyamin? Ya, saya menyalahkan Pak Jokowi juga. Karena pertama mengejar pertumbuhan dan infrastruktur, maka kemudian abai terhadap tata kelola. Kedua, bahkan dimanfaatkan, sengaja dibiarin aja melakukan penyimpangan, dipakai untuk kapitalisasi kepentingan politik. Maksudnya ya untuk sandera gitu aja lah, sederhananya begitu. Bahwa nanti kalau mereka macam-macam, tidak mendukung atau diminta mendukung, ya ada modal itu, kamu mendukung saya loh ya, kalau enggak nanti saya bongkar kasus korupsimu. Jadi dua kepentingan itulah kemudian menjadikan kita yang rugi masyarakat. Misalnya ya, makanya tadi saya ingatkan ketika kasus BTS Kominfo itu kan ya 80% kerugiannya. Anggaran 10 triliun kerugiannya 8 triliun. SCL juga kalau dibongkar masih banyak, itu dugaan penggemuan sapi, dugaan inseminasi sapi, segala macam masih banyak. Bagaimana pada posisi-posisi yang diduga korupsi itu juga melibatkan oknum di pengawas di DPR, sehingga dibiarkan semua itu, nampak bahwa ini untuk kepentingan politik seakan-akan dibiarkan, tapi ketika punya boroknya itu sudah dikantongin semua oleh Pak Jokowi, dan akan dipakai untuk menjerat yang bersangkutan, untuk mendukung. Wah, dugaan Mas Boyamin ini serius banget nih Mas Boyamin. Jadi digunakan, jadi sengaja dibiarkan korupsinya. Dugaan Anda sengaja dibiarkan tindak pidana korupsi itu terjadi untuk menyandra ketika itu. Tapi kan konsekuensinya kalau benar, kita ikuti ya dugaan Mas Boyamin. Kalau benar, tapi kan berganti rezim, kalau publik nontonnya begitu. Kalau berganti rezim ya seperti sekarang, langsunglah kemudian para penegak hukum, Kejaksaan Agung, KPK langsung mulai memproses, mulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan. Itu gimana Mas Boyamin? Ya kan karena dibiarkan tadi ya, kalau kemudian ganti rezim ya akan menjadikan bumerang juga gitu, dan bisa misalnya ini yang haji bisa aja juga diduga pada posisi menteri bisa jadi ya. Nah, menteri itu butuh duit untuk apa? Jangan-jangan untuk kampanye kan gitu. Yang Nadiem Makarim seperti apa gitu, proses-prosesnya juga bisa nanti didalami juga gitu. Tapi yang hampir kalau dicari bisa jadi 90% ada kena semua yang berkaitan dengan hutan, berkaitan dengan komoditas impor, misalnya buah, daging. Yang kemarin kan baru gula gitu. Bisa jadi yang
beras pun bisa jadi masalah juga gitu. Komoditas itu bahkan levelnya sampai titip harga gitu, bukan sekedar hanya sekedar suap atau apa gitu, atau gratifikasi, tapi sampai titip harga. Bahkan saya selalu mengistilahkan itu orang-orang yang terlibat di situ itu dengan istilah namanya juputor, juru pungut, juru setor. Jadi ada peran-peran seperti itu. Dan kemudian dari hasil-hasil uang itu ada yang diduga kemudian dicucinya dengan nyalon legislatif atau eksekutif gitu. Akhirnya kan biaya kampanye kan tidak terbatas, habis semua, tapi kemudian dia jadi legislatif atau eksekutif, baru nanti mendapatkan gaji ketika jadi eksekutif atau legislatif menjadi bersih, menjadi pencucian uang di situ malah tidak pernah ketahuan karena prosesnya yang memang butuh kampanye, biaya mahal segala macam. Jadi ada beberapa orang yang saya tengarai dari proses-proses tata kelola yang buruk tadi bahkan dicuci dengan cara-cara politik juga. Jadi ini menjadikan semua hal nampak banyak yang diduga boroknya ada, dan ada dua, jadi bukan salah satu misalnya hanya untuk kepentingan politik boroknya itu tadi, yang kedua ya memang tata kelolanya buruk karena Presiden Jokowi mengejar infrastruktur, baik yang periode pertama jalan tol, yang kedua bendungan misalnya begitu, sehingga tata kelola jadi diabaikan, yang penting dapat dulu jalan tol, yang penting dapat dulu bendungan, atau dapat apa dulu, macam-macam yang lain gitu. Nah, ketika diberitahu Pak ini udah nanti aja kalau ada yang nakal ya diproses belakangan, yang penting dapat barangnya dulu. Ya kayak dugaan-dugaan seperti BTS Kominfo, yang penting dapat pemancar yang se-Indonesia. Bahwa pemancarnya itu tidak dipasang di tower tapi dipasang di pohon yang tinggi di Papua, urusan nanti gitu. Diproses korupsi ya biar aja gitu. Jadi itulah kemudian kenapa Kejaksaan Agung kayak mudah aja menangkap orang-orang yang terlibat di kasus BTS Kominfo. Misalnya bahkan ada anggota BPK dan pemeriksa keuangan misalnya gitu. Jadi ini memang tata kelola kita buruk. Bahasanya saya mengistilahkan itu kalau negara Malaysia misalnya itu indeks persepsi pemberantasan korupsinya tinggi sampai di atas 40 gitu. Jangan bicara Singapura lah, bicaranya misalnya Filipina. Itu juga begitu tinggi. Karena apa? Mereka levelnya itu mencegah tiris dan rembes. Gitu. Nah kita mencegah itu apa, Christine? Bocor. Kalau tidak bocor bahkan jebol ya. Kayak BTS Kominfo tadi. Pajak kerugiannya 80% itu jebol namanya bendungannya gitu. Nah, itu yang kemudian diabaikan oleh Pak Jokowi bahwa dalam memerintah 10 tahun itu bahkan KPK dilemahkan itu apa? Ya niatnya supaya tidak menghalangi pada posisi tata kelola yang untuk penegakan hukum gitu. Wah, ini KPK dianggap ganggu aja, maka kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang katanya itu kan penguatan. Padahal enggak, itu pelemahan gitu. Penguatan apanya? Saya sering mengatakan kalau bicara ngomong penguatan dalam debat-debat itu penguatan pret gitu. Sampai begitu di beberapa debat itu kan. Mas Boyamin jadi menurut Mas Boyamin kan kalau kita ambil ya konteksnya misalnya Mas Nadiem konteks untuk dugaan korupsi Mas Nadiem beberapa jam setelah Mas Nadiem ditetapkan sebagai tersangka ya, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kan beredar tuh video-video. Ini apakah bisa kita baca mereka para menteri yang ditetapkan sebagai sebagai dalam dugaan tindak pidana korupsi hari ini mantan atau ex menteri di zaman pemerintahan Presiden Jokowi patut diduga sebenarnya ya kalau menurut cocok logi dari perspektif politik ini adalah sebenarnya serangan kepada Pak Jokowi melalui para menteri-menterinya yang menurut dugaan Anda tadi hampir 90% itu dibiarkan korupsinya menurut dugaan Boyamin Saiman. Itu gimana Mas? Konteks itu bisa saja politik begitu. Dan rangkaiannya rejim baru akan membuat prestasi. Itu kan pasti. Nah kadang-kadang membuat prestasi itu ya selain prestasi yang sesungguhnya kadang-kadang ya memukul rejim sebelumnya. Bahwa rejim sebelumnya jelek sehingga kita ini bisa dianggap baik. Kan teorinya bisa begitu. Tapi saya tidak suudon begitu sih Christine. Memang ini waktunya pada posisi sudah ganti rejim dulu dilindungi. Kan kira-kira gitu. Sekarang yang melindungi itu melemah, maka penegak hukum jadi berani, gitu aja sih. Tidak terlalu jauh bahwa ini menjadi karena ganti rejim maka yang lama dihajar itu. Seperti saya teori tadi gitu kan, supaya kelihatan berprestasi yang lama dibuat jadi jelek. Iya itu sebatas itu. Tapi bagi saya justru dulu kuat itu tidak dibongkar karena kuat. Sekarang yang melindungi atau mereka tidak kuat maka diproses berikutnya dan dicari yang posisi misalnya Tom Lembong itu kan ada dugaan bahwa karena berbeda kepentingan atau berbeda
jalur itu maka diproses gitu kan. Ya walau alam, tapi apapun prosesnya nyatanya kemudian karena rame terus kemudian dikasih amnesti abolisi. Nah, itu ya saya masih melihatnya seperti itu, bahwa proses politik ini adalah proses yang motif halal bagi pemberantasan korupsi, dan saya membolehkannya. Karena pemberantasan korupsi itu yang ideal, yang dilaporkan oleh orang yang tidak suka pengen menegakkan hukum itu maksimal hanya 5%. 90% itu ada motif. Motifnya ya misalnya ganti rezim, irit, pengen gulingkan, wakil bupati ingin menggulingkan bupati, maka membongkar kasusnya. Dan juga pada posisi yang lain, karena misalnya DPR ada yang bocorin, itu karena ada pengganti di bawahnya, macam-macam. Dan itu saya mengatakan halal gitu. Atau pernah kejadian, mohon maaf ini bukan seksis ya, Christine. Saya membongkar kasus dugaan korupsi itu karena dulu dipacari oleh salah satu direksi dan kemudian diputus itu. Nah, pacarnya datang ke saya membawa berkas banyak. Ya saya bongkar aja gitu. Jadi ada hal-hal yang dalam pemahaman itu selingkuh formil maupun material. Materialnya ya bisa jadi tidak dapat bagian, bisa jadi disingkirkan, bisa jadi pengen menggulingkan atau politik itu tadi. Itu semua halal aja, tidak ada masalah apa-apa. Jadi saya sih senang-senang aja karena lebih banyak saya mendapatkan data itu ya dari proses-proses itu tadi. Yang betul-betul ideal itu bahkan nggak sampai 5%, jangankan 10%, 5% aja. Saya nggak terlalu dapat banyak itu. Selalu ada persaingan, selalu ada motif itu untuk membongkar kasus korupsi. Tapi yang penting bagi saya ada korupsinya tidak, ada lubangnya atau tidak, ada boroknya atau tidak. Itu aja bagi saya. Gitu. Karena tanpa itu saya tidak akan dapat apa-apa, Christine. Mas Boyamin, tapi apa dugaan Anda lebih dari 90% sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan kita itu tidak, apa bahasa Anda tadi, dilakukan secara melawan hukum lah. Ada dugaan tindak pidana korupsinya, itu kan berarti gede banget, Mas Boyamin. Kebocoran APBN itu gede banget. Mas Boyamin bisa membuktikan itu? Punya dasar untuk bicara itu, 90% loh. Ya hampir sampai 90% gitu. Kira-kira kan gitu. Ya mungkin terlalu besar bisa, tapi bahwa kebocoran antara 40-50% itu kan sudah kayak rahasia umum. Itu loh, kalau kebocoran. Karena dalam konteks ini seperti tender apapun tunjukkan ke saya, nanti kalau saya disertai data yang kuat dan kemudian data lengkap, saya pasti bisa mencari titik lemahnya dugaan kolusinya, minimal kolusi gitu. Apalagi juga korupsinya gitu. Karena tidak pernah pada posisi tender yang betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh itu saya jarang menemukan, Christine. Ada dugaan diatur, ada dugaan sudah dikunci, ada dugaan kemudian kalau toh tidak begitu nanti pemenang lelangnya itu diatur lagi untuk ditambah pekerjaan supaya bisa dibagi. Jadi banyak hal yang kemudian misalnya pakai katanya katalog, pakai ini segala macam, tapi juga dugaan ada posisi misalnya ada penyedia 10 orang, terus nanti ngeklik yang nomor 8, nanti kamu ngeklik nomor 8 ya sudah diduga sekongkol gitu, yang harganya agak lumayan tinggi misalnya. Atau sistem upload dibuat jam 5 lebih 3 menit, ketika temannya atau orang yang diarahkan tadi sudah ngupload, maka diganggu lagi tidak bisa upload. Itu masih terjadi gitu. Dan rasanya pengadaan barang dan jasa itu saya belum pernah melihat mana yang betul-betul dilakukan dengan betul-betul clear and clean. Itu jarang, Christine. Jadi kalau saya diberi akses, udah mana pengadaan yang mana, terus diberikan ke saya, datanya komplit, saya dalami nanti. Dugaannya bisa di awal perencanaan aja sudah diatur, ada ijon, ada sudah dugaan suap di sana, ada dugaan diatur, ada pelaksanaan juga begitu, di pertanggungjawaban juga begitu. Jadi bahwa yang ideal pengadaan itu kompetisi, terus juga menguntungkan negara, terus mendapatkan barang yang terbaik. Ini pecahannya dari 3 itu rasanya selalu ada kok gitu. Dan ujung-ujungnya ya kalau toh tidak markup ya penurunan spesifikasi. Selalu begitu terjadi begitu gitu. Jadi dan bahkan yang ini di BUMN aja seorang perempuan yang pernah jadi direktur utama, dia jatuh karena waktu jadi direktur di BUMN yang lainnya melakukan pekerjaan fiktif yang betul-betul fiktif gitu. Bahkan angkanya di angka 200 miliar. Saya masih zaman sekarang kok ada orang yang berani begitu ya gitu. Dan berpikir nanti kan dia tidak ketahuan gitu. Dan ketika disidangkan dia kan tidak pernah bantah apa-apa. Karena betul-betul fiktif. Ketika ini bentuk dicairkan uangnya angka ratusan miliar, 200-an tadi, dilacak barangnya betul-betul tidak ada. Gimana itu masih bisa?
Kalau rasanya zaman Orde Baru nggak mungkin itu. Di awal-awal reformasi bisa jadi nggak ada fiktif sampai ratusan miliar itu, Christine. Justru itu terjadi di akhir-akhir masa, termasuk di masa-masa pemerintahan Pak Jokowi ada begitu-begitu gitu. Jadi kalau mendengar penjelasan Mas Boyamin sedemikian mengerikan sebenarnya kondisi real kasus-kasus atau tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, jauh melampaui jumlah yang bahkan saat ini ditangani oleh lembaga penegak hukum kita, Mas Boyamin. Ya, masih banyak beberapa yang saya sebutkan tadi tentang infrastruktur, tentang juga bahkan komoditas, tentang tambang. Saya pernah kok menemukan fakta bahwa harusnya itu dia harusnya menambang itu hanya 14 juta ton. Tapi dalam praktek saya gabungkan data dari pelabuhan dan dari bea cukai, ternyata dia nambang 22 ton. Nah, 8 ton itu bisa sampai 1 ton itu, komoditas itu yang tidak dibayarkan segala macam bisa 1 triliun. Baik royalti, pajak, PNBP, segala macam, itu bisa sampai segitu nilainya. Nah, setelah saya rame-ramein terus kemudian dilakukan pembenahan dan kemudian di hak-hak negara baru kemudian dibayar, diselesaikan. Nah, kayak gitu terutama yang tambang, kebun, sawit juga gitu. Kayak dulu waktu kejadian minyak goreng langka dan mahal. Akhirnya kan saya bisa bongkar. Ternyata sederhana. Data dari bea cukai keluar sama dengan produksi. Berarti kan dalil DMO menjual barang di dalam negeri 20% kan nggak ada dan terbukti di pengadilan kan. Jadi sebenarnya bahasa saya kalau Pak Prabowo itu mau membayar hutang dan tidak berhutang lagi, memberes ini aja dari sektor pajak aja, pendapatan, pajak dan bea dan juga cukai itu sebenarnya gampang pada posisi yang untuk sekedar mendapatkan uang 3.000 triliun yang hampir sama dengan APBN kita. Gitu loh. Misalnya cukai, itu pernah saya menemukan data, harusnya sederhana. Dari pabrik itu misalnya sehari memproduksi 1 juta rokok, berarti kan 1 juta bungkus misalnya. Terus kemudian dari mana diperoleh tembakonya berapa, cengkehnya berapa, kapasitas mesinnya berapa. Nah, diduga dari proses itu yang nggak sampai 60% yang dibayar cukainya. Kan gampang untuk mencari dugaan penyimpangannya itu. Dan itu ya bahwa ada perbaikan kebelakangan, tapi dalam posisi itu belum diapa-apakan yang tadi proses yang harusnya cukai rokok itu membayar 100%, tapi diduga yang membayar 60%. Saya dari mana dapatnya itu misalnya 1 juta tadi kapasitas produksinya. Terus cengkehnya kan beli, ada barangnya. Tembakonya berapa? Itu kira-kira menghasilkan 1 juta bungkus. Sisa-sisanya masih kita beri 20% lah kira-kira gitu. Masih segitu. Tapi yang dibayar cukainya berapa? Diduganya 60%. Terus pajak, saya betul-betul mendapatkan tagihan 1,7 triliun. Itu bahkan diotorisasi menteri. Gitu. Tapi kemudian belakangan hanya dibayar 15 miliar dan tidak pernah kemudian ditagih berikutnya. Itu terjadi kasusnya real, Mas? Real. Sudah saya sepil beberapa kali juga kok dan sudah saya buka. Jadi ada sebuah perusahaan yang menunggak kewajiban 1,7 triliun. Maka terhadap orang-orang pentolannya sekitar 3 orang itu dilakukan sandera. Nah, terus yang bisa disandera ternyata hanya 1 yang tidak punya saham. Terus kemudian di suatu aturan yang dirubah pada saat bersamaan dia cukup membayar sesuai harta yang dia punyai. Toh kalau diperkarakan pun akan ya kena harta yang dipunyai. Nah, harta yang dipunyai dari mana? Dari surat pemberitahuan pajak terhutang SPT. Nah, SPT-nya 15 ya cukup suruh bayar 5 miliar dilepas. Yang 2 orang tadi tidak pernah dikejar. Padahal untuk menyandera dan melepaskan sandera itu sampai otoritasnya sampai menteri. Tagihan 1,7 loh, Christine. Hanya diselesaikan dengan 15 miliar. Berarti menteri. Jadi jangan hanya jangan berarti menterinya tahu dong, Mas. Aja, gitu, ya? Berarti menterinya tahu dong, Mas, ya sebenarnya. Tahu karena dia mengizinkan menyandera 3 orang. Kan itu. Ketika dia melepas hanya 1 orang. Masa 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Matematika dari mana? Ini tempus deliktinya kapan, Mas? 2017-an. 2017. Wah, kalau mau dirunut-runut berarti Menteri Keuangan waktu itu Bu Sri Mulyani dong, Mas Boyamin. Ya, yang tanda tangan di situ beliau kok. Ada saya punya datanya.
Tapi Mas Boyamin sudah bawa ke penegak hukum belum? Sudah saya rame-ramekan, saya nunggu aja seperti apa tindakan berikutnya, saya tunggu belum. Ya nanti habis ini, karena Dirjen Pajaknya udah ganti, ya akan saya laporkan ke sana gitu. Menterinya udah ganti, saya pikir dulu saya sudah teriak zaman kasusnya Rafael Alun itu kan sudah saya buka sedikit-sedikit, tapi juga belum saya ketahui penyelesaiannya bagaimana, malah saya diberi dalih, satu orangnya sudah meninggal, satu orangnya sudah pilot gitu. Nah, apa kalau pilot tidak juga ditagih? Harus perlakuannya sama, minimal disandera 6 bulan. Soal nggak membayar urusan nanti, kan gitu. Jadi kalau saya tanya Mas Boyamin ini sebenarnya punya catatan, punya bukti-bukti awal dugaan tindak pidana korupsi, kalau di total, kalau diakumulasi, muncullah tadi angka yang Mas Boyamin bilang ke saya ya, hampir 90% lebih itu ada kebocoran anggaran. Maksimal 90. Maksimal 90% gitu loh, anggap aja gitu. Mendekati 90, rasanya itu ada dugaan-dugaan selalu KKN. Ya minimal kolusinya lah, kalau tidak korupsinya gitu. Atau penyimpangan administrasi, yang kesalahan prosedur itu akan selalu ada, muncul di situ. Mas, yang tadi saya bilang, ini kan dugaannya serius sekali ya, kalau kita sepakat lah, kata Mas Boyamin, ya kita sebutlah 90% anggaran itu pada rezim pemerintahan Pak Jokowi bocor, salah satunya juga melalui dugaan tindak pidana korupsi. Anda sebut tadi ada kolusi juga, ada nepotisme kalau gitu ya, kata Mas Boyamin. Mas, itu sudah dilaporkan atau menurut informasi yang Mas Boyamin punya, sudah diketahui oleh aparat penegak hukum kita semuanya? Sudah, yang dugaan tagihan 1,7 saya laporkan ke aparat A. Terus kemudian yang dugaan cukai tadi ke aparat B. Dan bahkan pernah saya di Semarang itu menemukan kasus memasukkan barang tertulis itu adalah mesin untuk pembuatan rokok pakai tangan yang harganya 150 juta. Nah, itu biaya masuknya anggap aja 5% karena suatu alat untuk produksi. Berarti berapa? 5 juta plus 2,5, 7,5 juta. Tapi isinya apa, Christine? Setelah saya bongkar segala macam adalah mobil Mercy klasik yang pernah dipakai James Bond. Setelah saya rame-ramekan, segala macam baru dilelang laku 2 miliar. Baru kemudian dari hasil lelang 2 miliar tadi dikenakan cukai segala macam. Gitu. Dan negara lumayan dapat duit 2 miliar dari lelangan, belum dari pajaknya gitu. Kalau itu tidak saya ramaikan, ya lolos itu membayar impor barang bagus masuk ke dalam negeri cukup membayar tadi 7,5 juta. Pakai perusahaan yang itu yang tadi ya pakai nama perusahaan rokok kecil-kecilan di Jawa Tengah. Terus mengimpornya tulisannya mesin yang untuk membuat rokok pakai jenis yang sederhana gitu ya, pakai mesin harganya 150 jutaan gitu. Tulisannya di dokumen ya. Terus kemudian ya, itu tadi bayarnya 5% dari biaya masuk karena barang yang menghasilkan. Kalau itu Mercy harga 2 miliar itu barang mewah. Ya biaya masuknya 100%. Kalau harganya 1 miliar ya jadi 2 miliar. Kalau 2 miliar ya jadi 4 miliar. Bayarnya pokoknya sama dengan harganya gitu. Dan itu akhirnya setelah dilelang laku antara 1 sampai 2 miliar. Saya lupa, pokoknya miliaran lah. Anggap aja laku 1 miliar. Nah, karena prosesnya tadi dianggap barang tidak bertuan, itu aja saya jengkel, dianggap barang tidak bertuan. Padahal yang importernya ada, yang akan menerima itu siapa ada, saya tahu gitu. Tapi kemudian ya udahlah saya, yang penting udah dilelang, negara dapat uang banyak gitu aja. Ada yang perusahaan tadi yang importer harusnya kan di blacklist, itu udah boleh importer lagi. Dan kepada yang itu punya mobil tadi yang mengimpor yang benar yang akhirnya menerima akhir itu kan bisa dilacak. Harusnya kan upaya penyelundupan itu. Harusnya kan diproses pidana, tapi enggak. Tapi saya ya udahlah dapat duit hampir 2 miliar, saya yang penting negara dapat banyak gitu. Kayak gitu-gitu itu banyak kalau mau memetakan, meneliti, mencari gitu. Ya saya katakan tadi, kalau ini sektor yang besar ini yang tanda kutip dikejar oleh negara gitu, seperti ini tadi dapat 3 triliun tuh gampang, 3.000 triliun. Karena menaikkan dari tax ratio kita, pajak kita, gitu loh. Bahwa dari pendapatan kotor itu dari 8% menjadi 11%. 1% itu 3 triliun loh. 1.000 triliun. Jadi 1% itu 1.000 triliun, maka kalau 3% ya 3.000 triliun. Bukan hanya kita
tidak berhutang, tapi membayar hutang bisa, mampu. Karena Jadi, kita sumber pendapatannya besar. jadi alih-alih menaikkan pajak yang membebani rakyat, efisiensi di mana-mana, menurut Anda sebenarnya korupsi kalau memang benar-benar dicoba dibersihkan dengan sapu yang bersih, sebenarnya berbagai korupsi di sejumlah sektor yang Anda sebutkan tadi sebenarnya bisa memberikan pendapatan terhadap negara, kepada negara sebesar tadi 3.000 triliun ya Mas ya? Perbaikan tata kelola di sektor pendapatan itu akan bisa mendapatkan 3.000 triliun dengan cara apa tadi? Masih besar tambang, masih besar kebun, komoditas impor itu banyak semua yang kita ekspor kan banyak, tambang kita nikel, timah, emas, batu bara pada saat harga tinggi, terus kemudian juga dari kebun sawit kita bisa menghasilkan minyak, terus kemudian yang lain-lain komoditas yang lain. Itu sangat besar kalau mau ditata kelola dengan baik, dan Pak Prabowo tidak perlu pusing memikir anggaran dari mana-mana, dari situ udah dapat banyak. Dan dari yang saya kemukakan tadi itu kalau dilacak hampir semua. Dulu pernah ada sepeda Brompton masuk setelah dirame-ramein tidak ketahuan siapa yang punya. Padahal kita juga tahu ditujukan ke rumah mana. Kan gitu. Itu yang kemudian greedy itu tadi, misalnya saya juga melakukan proses pelaporan hukum di bandara, oknum di bea cukai yang meminta jatah kepada jasa forwarder pengiriman barang dari luar negeri, dan sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi Banten dan diproses dan dinyatakan itu upaya pemerasan karena diduga minta antara 1.000 sampai 5.000 bahkan per kilonya gitu. Nah itu kemudian berhasil saya laporkan Kejaksaan Tinggi dan diproses sampai Mahkamah Agung dinyatakan bersalah diduga melakukan pemerasan. Itu yang hanya untuk jasa pengiriman barang-barang pernik-pernik kayak alis mata, sisir, kayak gitu-gitu aja. Mas Boyamin, ini tuduhan Mas Boyamin ini serius sekali loh ini Mas Boyamin, sehingga bukan kalau tuduhan, kita lihat analis saja. Enggak. Kalau kita lihat di media sosial Mas, ini kita nggak bisa beda ini organik atau nggak organik. Saya juga bukan di bidang ilmu saya, jadi saya nggak mau masuk ke situ ya soal memetakan nih sumber-sumber suara ini dari mana nih di ruang digital. Tapi Mas Boyamin, ada juga muncul dugaan atau suara-suara yang bilang gini. Tadi yang saya bilang ya bahwa menteri-menteri di era Presiden Jokowi itu dijerat tindak pidana korupsi, salah satu tujuannya atau ada dugaan bahwa itu untuk juga menjerat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mas Boyamin, bagaimana kalau ditanyakan kepada Mas Boyamin, itu benar atau tidak? Ya, saya tidak bisa ngomong benar tidak, tapi kalau menuju sana ya boleh-boleh aja. Kalau memang ada dugaan mengarah ke sana dan ada dugaan korupsi baik kepada pribadi mantan presiden maupun keluarganya, kalau diproses aja. Itu aja bagi saya kan. Suara masyarakat kadang-kadang bagaimana ceritanya bisa-bisa mendekati kebenaran kok dari proses-proses yang ada segala macam, dan bisa jadi masyarakat juga jengkel selama 10 tahun ini kita tidak pernah bergerak kemana-mana, terus jengkel terus minta diarahkan ke sana. Prabowo juga diminta rakyatnya ke arah sana gitu. Ya sepanjang pada posisi ada dan bisa dipastikan kemudian ada alat buktinya, ya kenapa tidak proses aja ke sana gitu. Kalau saya orang hukum kan begitu, yang perbaikan tata kelola kalau memang ada hal-hal borok juga ke sana, ada kan masyarakat itu mengatakan selalu dari Nadiem setoran untuk kampanye, dari urusan haji setoran untuk kampanye segala macam. Kita persilahkan aja memang kalau ada, tapi kalau tidak ada ya jangan kan gitu, jangan memaksakan begitu gitu. Jadi bagi saya itu bukan membongkar korupsinya, bukan menghukum orangnya, tapi ini perbaikan tata kelola. Negara-negara maju sudah levelnya sudah mencegah rembes dan tiris. Kita mencegah bocor aja nggak mampu. Ternyata dari sisi tadi pemasukan uang pendapatan kita banyak bocornya, terus kemudian uang dibelanjakan baik belanja modal untuk pegawai banyak untuk kunjungan kerja ke dinas luar negeri segala macam, terus kemudian juga untuk belanja modal untuk proyek-proyek juga masih diduga dengan korupsi. Ya itu aja kita perbaikan tata kelola. Bahwa saya tadi mengatakan analisa 90% segala macam itu kan, dan beberapa contoh-contoh kasus itu dalam rangka untuk perbaikan ke depan kita harus memperbaiki tata kelola, kompetisi, keterbukaan, kepastian. Jangan sampai misalnya gini loh, Christine, dulu itu ada korupsi pengadaan barang dan jasa dikunci dengan cara paketnya macam-macam, buku, komputer, terus kemudian alat olahraga segala macam, dikuncinya pakai apa? Mesin ketik. Mesin ketiknya apa? Itu harus ada pi dan akar.
rootnya P dan akar. Kalau akar kan cukup V dan Z. Kalau P itu kan nggak ada. Nah, itu ternyata sudah dipesan di pabriknya. Berarti orang ada yang bocori. Orang lain diumumkan bulan Oktober nggak ada yang bisa melakukan. Maka kemudian dimonopoli orang itu tadi, dikunci dengan mesin ketik. Padahal nilainya itu juga triliunan. Jadi kayak begitu-begitu cara penguncian itu banyak hal yang kita harus meninggalkan itu. Kita perbaikan tata kelola dengan sistem keterbukaan, kepastian. Misalnya ada tender diumumkan sejak bulan Maret. Bahwa nanti kita akan pengadaan alat pendidikan apa? Laptopnya syaratnya ini. Akan kita laksanakan bulan Juni misalnya. Nah, selama 3 bulan semua orang bisa mempersiapkan. Bisa kompetisi. Gitu. Jadi ini sebenarnya kunci saya, apapun ini gitu, ya kalau ditanggapi monggo, banyak kasus kayak tadi. Kalau tidak pun, bahwa pemerintahan harus perbaikan tata kelola, kompetisi, keterbukaan, kepastian. Gitu. Jadi area abu-abu. Misalnya sekarang ini saya juga sedang mendalami. Ini saya ketemu beberapa sumber tentang istilahnya importasi daging sapi misalnya. Lah izinnya sengaja dilama-lamain, sengaja sekadar putih, dan ada yang mengaku calo mampu mengurus. Nah ini kan memaksa pengusaha bisa aja terpaksa nyuap atau sebenarnya lebih tinggi diperas gitu. Tapi nampaknya kemudian beberapa ini ya ada, kalau kita nanti izinkan impor nanti dagingnya jadi menggelontor merugikan peternak kita. Enggak juga, enggak ada datanya sejak awal tahun itu sudah dipetakan kebutuhan daging kita berapa, impor berapa, kemampuan dalam negeri berapa. Itu aja izin yang harusnya sudah keluar bulan Juni bisa mau mepet-mepet nanti di bulan Oktober. Nah, ada calo yang nakal. Apakah dia hanya menembak di atas kuda yang sebenarnya hanya cari untung atau punya akses kepada kekuasaan. Nah, ini yang selalu area abu-abu inilah, Christine, yang kemudian menjadikan peluang untuk KKN. Mas, selain tadi perbaikan tata kelola, saya mau masuk ke penegak hukumnya, lembaga penegak hukumnya, Mas. Seberapa bisa berharap kita ke lembaga penegak hukum? Karena sekarang contohnya kasusnya Mas Nadiem Makarim aja, ini kan sebenarnya Anda sudah nyampain di banyak kesempatan, di banyak wawancara bahwa harusnya itu kan bisa konkursus dong. Nggak usah jalan bareng lah antara KPK dan juga Kejaksaan. Masa dalam 1 tahun anggaran dibuat dua kasus yang berbeda oleh 2 lembaga penegak hukum. Nah, dari konteks itu, dan mungkin Mas Boyamin bisa kasih konteks yang lain, seberapa bisa berharap kita sama lembaga penegak hukum kita hari ini untuk tadi bersih-bersih bisa menggenjot sebenarnya kebocoran-kebocoran anggaran yang Anda katakan tadi, hampir 90% anggaran kita selama ini bocor. Dari mata anggaran yang bocor dari hampir 90% tadi, ini efisiensi penegakan hukum juga belum nyata, belum kelihatan. Ego sektoral, pengen berprestasi, itu yang masih menonjol. Padahal dalam kasus LPEI, lembaga penjaminan pembiayaan ekspor impor, itu dulu ditangani Kejaksaan Agung dan KPK. Terus kemudian akhirnya oleh Kejaksaan Agung diserahkan KPK. Dalam kasus Nadiem berusaha kayak pengen dua-duanya, padahal KPK kan belakangan. Mestinya KPK gantian menyerahkan pada Kejaksaan Agung. Jadi koordinasi sebagaimana amanat undang-undang KPK itu juga belum jalan. Undang-undang KPK yang baru kan dikatakan koordinasi kan gitu kan. Tapi nyatanya malah nggak jalan. Harusnya kan 3 lembaga ini, polisi, jaksa, KPK, sering bertemu, berkumpul untuk mengajar kasus korupsi. Tapi saya belum melihat adanya koordinasi itu. Jadi efisiensi pemberantasan korupsi kita ya masih jauh dari harapan. Gitu. Karena apa? Kalau koordinasi itu kan bisa saling bagi tugas, bagi urusan, bukan hanya penegakan hukum, tapi pencegahan. Misalnya bagian siapa pencegahan? Ngawasi tender tadi, ngawasi penerimaan bea cukai, mengawasi penerimaan pajak. Itu belum ada yang malah menyentuh ke sana. Padahal yang paling kunci itu kan di sana. Bagaimana pemerintah ini bisa dipaksa atau memaksa dirinya melakukan tata kelola yang baik sehingga korupsi ditutup celah-celahnya, lubang-lubangnya, sehingga kayak tadi uang masuk bisa masuk dan maksimal, uang keluar juga tidak bocor kemana-mana dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemarin-kemarin kan belum diukur bahwa pembangunan itu ada efek ekonominya apa, ya kayak kereta cepat Jakarta Bandung, efek ekonominya apa? Secara internal PT KAI malah rugi, secara efek ekonomi juga belum pernah diteliti berapa, kecuali orang jalan-jalan kan nggak ada rasanya, yang betul-betul butuh transportasi kereta cepat. Belum bandara-bandara, ada Balikpapan diciptakan Samarinda yang jaraknya dekat, itu maunya apa? Bandara Kertajati terus apa? Ayo coba.
Bandara Kertajati itu harusnya dianggap total loss loh itu. Hilang semuanya karena salah perencanaan, salah studi kelayaan, salah pemanfaatan. Dan sama sekali nggak digunakan kalau mau ya. Nah, iya itu justru itulah kira-kira dari sisi perbaikan tata kelola ini penegak hukum harusnya mampu bersinergi. KPK itu ada fungsi pencegahan. Dia harus mampu memaksa pemerintah melakukan perbaikan tata kelola. Kejaksaan Agung juga begitu. Untuk juga posisi penegakan hukum fokusnya misalnya gitu. Sementara kepolisian di lembaganya sendiri, di kepolisian harus mulai bersih-bersih. Jangan sampai no viral, no justice. Itu kalau bicara kamu harapannya ya masih rendah kalau penegakan hukum ini akan mampu membantu mensejahterakan rakyatnya. Masih sebatas mereka ingin berprestasi. Bukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebahagiaan yang bisa sinergi, tapi mereka masih ego sektoral. Dan bahkan kemarin ada kasus kan gesekan. Gitu kan? 2 kali gesekannya. Gitu kan? Proses ada saling kayak adu urat saraf itu kan. Nah, kalau dulu cicak buaya, sekarang beda lain lagi kan itu kan. Dan itu memperlihatkan bahwa koordinasi kita masih jelek dan bahkan saling menegasikan gitu. Kesannya saling malah justru melemahkan, belum saling mendukung gitu, Christine. Ya. Terakhir Mas, seberapa besar kita bisa berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, karena ya para pegiat korupsi termasuk juga Mas Boyamin, saya yakin terus menyuarakan ayo dong perkuat peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang perampasan aset yang nggak kunjung ya mau dibahas, apalagi kalau mau disahkan ya dibahas aja belum, itu tertunda-tunda, terlunta-lunta nasib dari undang-undang perampasan aset dan juga mungkin peraturan perundang-undangan lain sebenarnya yang kita butuhkan untuk membentuk ekosistem pemberantasan korupsi yang benar-benar optimal. Seberapa bisa berharap kita ke Presiden Prabowo? Dari sisi retorika, Pak Prabowo sudah begitu menggaungkan. Dalam setiap kesempatan ingin mensejahterakan rakyatnya, salah satunya memberantas korupsi. Dan meskipun sedikit agak tercederai dengan amnesti dan abolisi, begitu, tapi semangat itu masih ada. Dan kemudian ya itu aja, tahun ini harus disahkan rampasan aset menjadi undang-undang yang betul-betul disetujui pemerintah DPR. Kalau nanti DPR masih tetap tarik ulur sambil melihat perkembangan, nanti kalau rakyat lupa lagi, diulur lagi, maka Pak Prabowo harus menetapkannya menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, kayak Perpu Covid maupun Perpu Ciptaker zaman Pak Jokowi. Tapi sekarang ini jadi prestasi legasi hebat Pak Prabowo kalau kemudian tahun ini tidak disahkan dijadikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini sangat urgen loh. Saya berulang-ulang, Christine, mengatakan jangan sampai anak cucu kita nanti membaca buku sejarah, ada namanya negara Majapahit, ada negara namanya Sriwijaya, dan juga ada negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? NKRI itu sudah almarhum gitu loh maksudnya. Karena bubar karena apa? Karena korupsi gitu loh. Kalau Majapahit bubar karena disintegrasi, karena masing-masing raja-raja kecil. Sriwijaya mulai tidak menguasai lautnya. Gitu. Nah kalau NKRI bubar karena korupsi, itu apa tidak malu kita anak cucu kita. Nah, itu harapan besar ini tinggal di Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo gagal ya berarti seperti Pak Prabowo sendiri 2030 akan hilang negara ini ya, akibat korupsi kan, itu bukan akibat yang lain-lain. Jadi justru Pak Prabowo harus mengantarkan kita sampai tahun 2029 untuk tidak hilang pada tahun 2030. Saya tidak pada posisi menilai, tapi menggantungkan harapan yang besar kepada Pak Prabowo. Itu aja dari sini. Ya, semua kita berharap, Mas, tindak pidana korupsi, termasuk nepotisme, kolusi gitu ya, yang bisa kemudian menjadi penyakit. Ini penyakit yang sudah kronis sekali di negara kita. Ya, jangan sampai kemudian kita ditambah bebannya sebagai warga negara Indonesia, tapi sebenarnya uang yang kita kumpulkan lewat pajak juga bocor gitu ya lewat korupsi gitu ya. Itu sebuah ironi. Mas Boyamin, terima kasih sudah join bersama saya, Mas Boyamin ya. Sehat selalu. Buat Anda, sampai ketemu lagi. Terus untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi. Thank you, Mas. Sampai jumpa. Halo. Terima kasih.